Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, saya masih di jalan ini, cuman ada agenda live bersama Mas Febrian. Mas Febrian ini adalah salah seorang ya pengusaha favorit saya. Inspiring banget kisah hidupnya. Jadi teman-teman yang sudah kenal tentu udah gak asing lagi dengan Mas Febrian. Beliau adalah ownernya PT BES. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan beliau ikut bergabung dengan kita. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan live bersama Mas Febrian. Kalian boleh bertanya apa saja. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Subhanallah. Jadi Mas Febrian ini dia orang Solo, ya orang Solo. Umurnya masih di bawah saya. Masih lagi lucu-lucunya. Paling beliau baru 35an lah umur beliau ya. Insyaallah ini sambil kita dengar ngobrolan, teman-teman tetap harusnya donasi ke Masjid Baitur Rahman ya. Mudah-mudahan Allah cepat selesaikan pembangunan masjid ini. Namun di usia yang begitu muda, Mas Febrian sudah membuat pencapaian yang luar biasa. Dan terakhir ini saya terkesan dengan bisnis beliau karena bisnis beliau ini menganjurkan kepada seluruh membernya untuk iktikaf di masjid 3 hari setiap bulan. Beliau punya program namanya SLC, Spiritual Leader Camp. Tapi berkemahnya di masjid. Jadi luar biasa banget nih. Nanti kita akan tanya ya, itu sekali iktikaf itu bisa 3.000 orang, 2.000 orang. Dan saya pernah, subhanallah, saya pernah diundang sama beliau di salah satu program SLC beliau. Ya, kita untuk mengajak orang keluar 10 orang, 20 orang aja susahnya luar biasa ya untuk masuk masjid. Tapi Mas Febrian dengan fikirnya dia, dengan bisnisnya dia, dia bisa mengajak semua grupnya beliau yang tergabung di perusahaan beliau untuk ikut ambil bagian, meluangkan waktu di masjid 3 hari. Masya Allah, luar biasa. Pak Lukman bisa tolong air Pak Lukman? Yang baru ya? Ini belum dibuka ya? Sudah? Sudah buka tapi tidak buka. Bismillah. Masya Allah. Ini tangan kanan ya, ini Ajwa. Ini produknya Habib Ahmad Al-Habsyi. Baik, sambil menunggu Haji Febrian datang, kita boleh absen dulu nih. Absen dulu teman-teman, dari mana nih? Kita tunggu dulu yang hadir rame ya. Nanti insya Allah kita akan undang Haji Febrian dan kita akan minta pendapat beliau. Tangan kanan sayang. Tangan kanan. Maka saya bilang, saya setiap minum di sosial media ini saya selalu katakan, karena ada orang yang baru kali pertama megang Instagram, ataupun dia mungkin tidak terlalu berpikir ya, maka perlu dijelaskan. Masya Allah, ini tangan kanan nih, Ajwa, tangan kanan. Oke. Ada yang sampai DM tuh, istighfar Ustadz, istighfar. Maka perlu kita mempelajari teknologi sedikit ya. Jadi kalau mirror ini kita live dengan kamera depan, kanan terlihat seperti kiri. Ajwa bacanya jadi Auja, gitu. Ya, itulah bukti bahwa tidak semua yang kita lihat dengan mata kita itu benar. Ya, Masya Allah. Boleh, Masya Allah teman-teman. Kita sambil menunggu Haji Febrian, insya Allah datang kurang lebih 5 menit lagi dia akan datang. Live bareng Sakti kemarin. Kemarin kita live bareng Sakti. Masya Allah, anakku band official nih, favorit saya nih, band dari Palembang. Luar biasa, luar biasa. Boleh live bareng gak Ustadz? Sekarang kita khusus live dengan narasumber kita ya, dengan Haji Febrian. Nanti malam dengan Kiai Haji Muhammad Hariri. Kemudian besok kita akan live dengan Maeli. Kita akan live dengan Ivan Gunawan juga. Masya Allah, jam 8 malam besok dengan Ivan Gunawan. Jam 10 malam dengan Maeli, dengan Habib Ahmad Al-Habsyi. Juga dengan juara MMA, juara dunia MMA yang mualaf dari Austria, Khalid. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, ini air Ajwa, ini favorit saya nih. Ini air antioksidan, bioenergi. Teman-teman boleh nih kalau kalian cari air minum inilah ya, pengen dengar nasihatnya Sakti, antum follow aja ininya Pak,
Follow Instagramnya Sakti, dia selalu mengirimkan nasihat setiap hari. Sekayu hadir, masya Allah. Baik, Haji Febrian silakan, kalau sudah bergabung di invite. Masya Allah, silakan di invite teman-teman sekalian ya. Masya Allah, beliau punya beasiswa kemarin 1.000 orang anak yatim. Masya Allah. Pokoknya Mas Web ini, kalau kalian ingin tahu tentang sepak terjang beliau dalam dakwah, kalian follow akun Instagramnya Haji Febrian Official. Baik, kita tunggu. Kita sudah janjian tadi jam 16.10 untuk masuk bergabung. Nah, silahkan. Masya Allah. Ya, silahkan. Ini Instagram Bang Haji Febrian. Baik teman-teman sekalian, absen lu dari mana aja nih, silahkan. Mudah-mudahan yang hadir ini, Masya Allah, Bang Hendra Yusman, Masya Allah, ikut termotivasi mendengarkan kisah suksesnya seorang anak muda yang ya kalau kita hitung-hitung, kalau aku lihat-lihat ya, di rumah beliau itu masjidnya besar. Saya dulu rutin di masjid beliau di Bandung. Kemudian semua jenis merek mobil, Lamborghini, Ferrari, semua, Masya Allah. Dan saya sempat bertanya-tanya sama beliau tentang hobi beliau otomotif itu. Beliau juga hobi motocross, Masya Allah. Dan ada satu produk beliau yang luar biasa ya, yang sehari ini saya pakai terus, penghemat bahan bakar, itu produknya Eco Racing. Kalian kalau mau tahu produk itu, ini ajib, Masya Allah. Saya pernah ngisi bensin saya dari Solo kemudian ke Jakarta, itu bensin gak habis-habis sampai lagi ke mana, ke Sukabumi. Subhanallah. Nah, itu menghemat bahan bakarnya luar biasa. Baik, kita tunggu 2 menit lagi, insya Allah Haji Febrian akan masuk, insya Allah. Bang, bagi motivasi buat orang uji sakit, yang diuji sakit. Sakit itu masalah penggugur dosa, sakit sementara ya, sebentar ya, sabar. Ya, Allah mampu membahagiakan kita dalam penyakit itu sendiri. Ya, Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya parah, tapi dia nggak pernah berdoa minta sembuh, karena kita tidak mengerti, Masya Allah, kenikmatan macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit itu. Masya Allah. Mau iklan istimewa dunia pada 13-16 November di Malaysia, doakan, Masya Allah. Semoga Allah antar jamaah sebanyak mungkin. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang ada kelapangan waktu, duduk tenang-tenang, kita dengarkan motivasi dari motivator kita, dari seorang pengusaha sukses, anak muda yang telah menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Silakan Haji Febrian, kalau sudah join, silakan invite saya, nanti kita akan accept insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, silakan. Dari mana aja teman-teman nih? Absen dulu. Ya, absen dulu. Ada nggak nih membernya? Oh, Masya Allah, Bang Febrian, Masya Allah sudah bergabung dengan kita. Kita boleh tanya-tanya dikit ya, motivasi beliau, kisah hidup beliau. Dan terima kasih dari DSAS dan MR Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang atas supportnya Haji Febrian. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar Syekh? Nah, Mas Feb di mana, Mas Feb? Ini lagi di kantor ini. Nggak mengganggu kan? Masalah aman kan? Lagi free? Enggak, udah beres. Habis beres rapat Mas Feb, tadi, udah beres. ini teman-teman yang follow kita ini, insya Allah orang baik-baik semua, orang soleh-soleh semua. Orang-orang yang ingin Masya Allah. Allah, orang-orang yang ingin dan akhirat. Ya, karena kalau para pecinta dunia, dia melihat akun saya aja, dia langsung blok saya. Udah geli ya? Ini orang pakainya kayak gimana tuh, pertama, yang kedua dia ngomongnya mati aja. Ya, Masya Allah. makan semangat. Jadi intinya kalau orang masih setia memfollow akun saya yakin dia orang baik, dia orang soleh. Nah, begitu juga dengan akunnya Mas Feb, saya lihat kan, Masya Allah banyak orang-orang baik di sana. Udah di-share di grup, deh. Subhanallah. Mas Feb,
Satu Siap, Ustaz. yang saya mau tanya nih, eh saya lihat di postingan-postingan teman-teman, follow dulu nanti ya, nanti kalian follow ya Febrian Agung official ya, Betul, Febrian Agung Official. follow ya. Jadi beliau ini punya hobinya unik, koleksi mobil-mobil mewah. Itu kenapa? Itu cita-cita dari kecil. Oh, Mewah. sebenarnya nggak koleksi, Tat. Karena kalau bagi saya pribadi, mohon maaf, Tat, koleksi itu nggak boleh, Tat. Artinya mengumpul-ngumpulkan barang yang tidak dipakai. Menumpuk harta. Nah, kalau saya supercar ya cuma ada satu, Sekarang apa? Kalau tapi dulu jadi berbagai merek, Tat. Jadi Lamborghini ada satu, Porsche ada satu, McLaren ada satu gitu, Tat. Jadi nggak mengkoleksi. Kalau mengkoleksi kan mungkin Lamborghini ada berapa biji gitu kan, Tat. Kalau saya cuma satu-satu aja gitu. Lamborghini satu, McLaren satu, Porsche satu. Cuman karena memang bukan dikoleksi, Tat. Biasanya orang kalau mengkoleksi kan nggak dipakai mobilnya. Nah, kalau saya memang saya pakai untuk keperluan balap gitu, Tat. Tapi ngomong-ngomong ini Ustaz Dedi kok ganteng sekali ya, Masya Allah sore ini ya. ini asbab produk Eco Racing ini, PT Besok. Eco Racing, LPN Skincare mungkin kali Tat. Bukan Eco Racing. Suka sekali minum. Jadi memang saya hobi otomotif, Tat. Memang untuk balap Ustaz keperluannya. Subhanallah. Gitu Ustaz. Saya pakai di Sentul gitu kan. Saya pakai di untuk latihan gitu. Jadi nggak dipakai dikoleksi ditimbun di rumah gitu kan nggak boleh, Tat. Kalau kita mengkoleksi baju aja nggak boleh, masa mengkoleksi mobil saat gitu, Tat. Jadi tidak, saya ralat ya, mungkin mohon maaf, Tat, bukan dikoleksi tapi memang benar-benar dipakai. Jadi kalau ke masjid ya dipakai, ke kantor dipakai, kadang dipakai ke Sentul gitu, Tat. Ajib. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau ada satu orang naik Lamborghini, tapi sebelum azan berkumandang dia udah parkir di masjid. Nah, inilah orang ini, Masya Allah. Bang. Insya Allah, Ustaz. Amin. Dan ada satu orang naik sepeda ontel, pas azan, dia pergi mancing malah. Kan aneh juga. Jadi sebetulnya cinta dunia itu, Mas Feb, bukan dengan merek mobil kita, tidak. Tapi dengan betul-betul dunia ini nggak masuk hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Nggak apa-apa mobil Lamborghini, mobil Ferrari. Tapi jangan terkesan. Jangan terkesan itu semua tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Kemuliaan seseorang bukan pada merek mobilnya, betul nggak? Nah, jadi betul, Ustaz. Mas semuanya hanya titipan, Ustaz. Hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mas Feb, Masya Allah. Teman-teman ya, tadi tanya masalah apa ini. Saya selama di Palembang tuh nganterin istri saya perawatan. Jadi istri ada teman, ada dokter tuh, ada dokter Ratih namanya. Jadi makanya kalau berteman dengan dokter estetika, muka kita jadi glowing juga. Memang, Ustaz, kelihatannya jadi glowing gitu, Ustaz. Masya Allah. Berteman dengan pandai besi kan kata Nabi itu, berteman dengan pandai besi kalian dapat asapnya, berteman dengan penjual minyak wangi kan dapat wanginya. Jadi berteman dengan Mas Feb pun insya Allah nanti ketularan kaya juga nanti, amin. Amin. Yang penting sukses bebas dari riba, Ustaz. Karena setiap saat itu di bisnis saya selalu menyampaikan bahaya riba. Karena di dalam Al-Quran yang kadang orang ini merasa bahwasanya dosa riba itu dosa yang ringan. Padahal itu dosa yang sangat berat, Ustaz. Saya boleh menyampaikan ayat, Ustaz? Ya, boleh, silakan, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan seterusnya sampai ayat Al-Baqarah ayat 275 sampai Al-Baqarah ayat 279. Bisik kelamaan, Ustaz. Langsung ke artinya, Ustaz ya, karena selama ini itu yang selalu saya sampaikan terus sama teman-teman, Ustaz.
supaya mendapatkan keberkahan di dunia ini, kita harus menghindari riba, Ustaz. Riba ini dianggap orang sudah biasa, padahal itu dosa besar sekali. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 275, barang siapa yang memakan riba, alladzina yakuluna riba la yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ya. Orang yang memakan riba, mereka tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang gila karena kemasukan setan. Orang kemasukan setan karena gila. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengucapkan bahwasanya jual beli dan riba itu sama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ajib ya. Paman. Jadi beli Lamborghini cash tuh, nggak kredit tuh. Insya Allah semuanya cash, Tad. Insya Allah semuanya cash. Nah, di akhir ayat ini ada ayat yang penting sekali buat kita ketahui, Tad. Allahu Akbar. Barang siapa yang berhenti melakukan riba setelah mendapatkan peringatan, maka harta itu menjadi miliknya. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi barang siapa mengulangi, artinya masih sampai seumur hidupnya bergelimang dengan riba, waman ada faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini mengerikan, Ustaz. Ada dosa yang tidak membuat orang itu keluar dari agama Islam, tetapi bisa membuat mereka itu kekal di dalam neraka, yaitu dosa riba, Ustaz. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan itu tagline. Mudah-mudahan semua teman-teman go berkah no riba ya. Ya, itu yang menjadi, karena saya ini mantan pelaku riba, Ustaz. Saya tahun 2017 itu masih punya hutang itu 20 miliar, Ustaz. Sebulan cicilannya 800 juta. Mumet nggak, Ustaz? Allah. Cicilan 800 juta, 700-an juta lah, 700-an juta sebulan tuh. Mumet sekali, Ustaz. Tapi alhamdulillah 2017, dari tahun 2013 sampai 2017 nggak lunas-lunas, Ustaz. 5 tahun saya dikejar-kejar debt collector dari beberapa bank berbeda. Dan berkahnya yang saya rasakan, Ustaz, itu ketika bulan Mei 2017, nah itu ada orang Temboro, Ustaz. Ada orang Temboro, namanya Ustadz Joko namanya. Beliau ngajak saya khurut 3 hari, Ustaz. Nah, bulan Mei 2017 itu saya ikut khurut, tapi dalam alasan karena pengen pusing dengan dunia, Ustaz. Jadi pusing dengan cicilan gitu kan, pusing dengan pusing dikejar-kejar debt collector gitu. Jadi akhirnya saya ikut aja lah, 3 hari kabur gitu kan. Dan ketika ikut 3 hari di Cipatat pada Larang itu, 3 hari pertama itu saya merasa bahwasannya semua amalan di sini adalah bid'ah gitu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Itu pandangan saya dulu. Karena saya dari ITB itu, biar teman-teman Ustaz tahu sendirilah ya, ngajinya itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar gitu kan. Yang diomongkan itu terus gitu. Akhirnya itu masuk ke mindset saya akhirnya. Jadi ketika saya ikutan 3 hari pertama bulan Mei 2017 itu, saya ngerasa semua amalan ini, wah ini amalan bid'ah semua ini gitu kan. Tidak begitu kena di hati saya. Nah bulan depannya, beliau itu masih ngotot, Ustaz, ngajak lagi, Ustaz. Ayo ikut lagi gitu kan. Ayo ikut lagi, kita ngadain lagi. Nah saya nggak enak, saya ikut lagi. Di bulan kedua saya masih merasa bahwasanya amalan itu masih bid'ah gitu. Nah, baru saat bulan ketiga, 3 bulan saya ikut istiqomah 3 hari. Bulan ketiga ada 1 malam saya nangis nggak berhenti, Ustaz. Saya merasa bahwasanya kok saya dulu jahat banget sih. Ini orang-orang semuanya lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kok saya nuduh mereka dengan tuduhan ahlul bid'ah gitu. Kok tega banget saya gitu. Saya nangis, Ustaz. Saya nangis dan saya menyesali kenapa kok saya dulu ikut satu aliran yang setiap saat orang misalnya zikir apa gitu,
wah bid'ah semuanya gitu. Saya menyesali dan saya merasa bahwasanya ya Islam yang benar tuh yang kayak gini nih, yang ngajak-ngajak orang untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwah kayak gini nih yang nggak dibayar, nggak diamplop seperti itu. Nah, di bulan ketiga saya nangis, saya tobat. Akhirnya saya merasa bahwasanya semua orang Islam itu insya Allah ahli surga, nggak ada yang punya kapling sendiri, nggak ada yang merasa ada satu golongan yang lebih berilmu dengan golongan yang lain, sehingga dia menganggap golongan lain itu ahlul bid'ah semuanya gitu. Saya menyesal dan istiqomah terus, Tat. Masya Allah. Sampai Di sekarang. bulan ketujuh, Tat. Di bulan ketujuh, bulan November 2017, seluruh hutang saya lunas. Dan saya pun sampai detik ini bingung, waktu itu gimana cara lunasnya gitu kan. Yang jelas Allah membantu. Dan ketika saya ngobrol sama Ustadz yang ngajak saya khuruj, Ustadz, Masya Allah saya dapat pertolongan ini. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya dalam Al-Quran surat Muhammad, surat 47 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Mas Pep, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan memberikan dia kedudukan di muka bumi. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya menolong agama Allah ini, tafsirnya itu apa? Dia tanya kepada saya, tafsirnya apa Mas, menolong agama Allah? Saya jawab, sedekah, Tat? Bukan. Terus beribadah? Bukan. Kata beliau, menolong agama Allah adalah ambil bagian dalam usaha dakwah. Allah. Seperti yang Mas Pep lakukan. 7 bulan ini istiqomah 3 hari ngajakin orang ke masjid, itikaf 3 hari. Mas Febrian menolong agama Allah, maka Allah menolong Mas Feb. Apa yang ditolong, Mas? Yang ditolong katanya ada 5, Sat. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak gitu. Dan Mas Feb ditolong dari muamalahnya ini gitu kan, dari muamalahnya, sehingga hutangnya 20 miliar lunas hanya dalam hitungan 7 bulan, istiqomah tiap bulan ikut itikaf 3 hari. Tat. Itu pengalaman saya, Tat, yang sampai sekarang tuh selalu saya share ke teman-teman yang masih punya hutang riba, punya cicilan, punya apa, gimana caranya lunas. Nah, coba ikut Ustadz Dery tuh, setiap bulan 3 hari gitu, insya Allah. Nanti dikasih pertolongan sama Allah, Ustadz. Iya, saya Gitu, Ustadz. Mas Feb ya. Saya Masya Allah, saya terkesan sebetulnya keluarganya Mas Feb, apalagi almarhum ayahnya. Semoga Allah lapangkan kubur beliau ya. Beliau sebetulnya Amin, jauh hari dulu aktif dalam tablik, beliau udah duluan ya sebetulnya kan. Cuman betul, Ustaz. Cuman saya nggak suka waktu Bapak. Tahun 2012. Saya sempat nggak suka waktu Bapak ikut-ikutan kayak gitu dulu tuh sebelumnya. Kan ngajak 3 hari, cuman nggak ada respon, nggak ada, bahasa tubuhnya udah nggak pokoknya nggak welcome gitu. Ya dari susah nih lama, tapi lama-lama doa terus ya Allah, mudah-mudahan akhirnya benar. Akhirnya Allah pilih Mas sekarang aktif dalam usaha dakwah ya, dekat dengan banyak guru, banyak ulama, dan bahkan meskipun belum seperti Ustadz, saya baru di teras-terasnya aja, Ustadz, baru. Nanti nanti kalau buat welcome, buat lebih paham lagi, sebetulnya memang kita harus berangkat lebih jauh, lebih lama lagi, Mas Feb. Orang betul, Ustaz. 3 hari ini imannya begitu luar biasa. Jadi memang fitrah itu begitu. Manusia itu kalau merasakan kenikmatan, dia pasti bercerita ke temannya. Betul nggak? Betul, Ustaz. Kita lagi tinggal nginap di villa yang sangat indah nih. Di gunung, ada sungainya, ada sawahnya. Pasti kita foto-foto, kita kirim ke teman kita. Ya enggak? Saya jarang lihat orang upload. Betul, Ustaz. Di Oyo terus upload tuh jarang sih. Dia foto terus di-share. Nggak ada. Ya. Jadi ketika kita merasakan nikmatnya 3 hari di masjid, manfaat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kayak Mas Feb, nggak masuk akal, utang 20M, lunas dalam waktu 7 bulan, gimana ngelunasinya, dari mana duit itu datang, ya kan? Iya. Tapi padahal waktu itu bisnis saya lagi drop, Ustaz. Waktu itu bisnis saya lagi drop. Nah, Mas Feb, ini banyak sekali nih teman-teman yang punya masalah ya, curhat. Mungkin kalau di DM saya itu ada ratusan mungkin ya. Lagi terjebak pinjol, lagi terjebak riba ini riba itu ya. Dan saya alhamdulillah Mas Feb ya, saya juga pernah dulu terjebak dengan riba waktu di Bali. Saya punya usaha dulu kan, sempat juga punya mobil mewah lah waktu itu ya. Kemudian dengan cara Allah habiskan semuanya, dan kemudian saya memutuskan untuk bercerai dengan riba itu. Dan tidak ada masalah sih,
nggak punya apa-apa, asalkan nggak punya hutang. Dan hutang ini memang kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Jadi Mas Feb, Masya Allah ya, sekarang Allah telah, saya lihat nih PT Best yang Mas Feb bina, produknya semakin banyak ya, terlepas dari pro dan kontra, ada orang suka nggak suka ya. Apapun yang kita lakukan tentu ada yang suka, ada yang tidak, kan wajar-wajar saja. Tapi yang saya lihat, Ya, saya, contohnya yang Ustadz lakukan aja, Ustadz. Yang Ustadz lakukan ini kan baik. iya, Betul nggak? Yang Ustadz lakukan 3 hari, 40 hari. ada yang nggak suka. Yang nggak suka banyak nggak, Ustadz? Yang nggak suka juga banyak kan? Jadi wajar-wajar aja saya, banyak orang nggak suka sama bisnis saya wajar-wajar aja. Jadi Yang Ustadz Dery lakukan aja, nyebar hidayah tanpa minta imbalan, yang Masya Allah itu mulia sekali, itu adalah pekerjaan para sahabat, itu aja banyak orang nggak suka gitu loh, Ustadz. Jadi ya inilah dunia, Ustadz. jadi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini saya kemarin dengerin ceramahnya Ustadz Dery itu. Masya Allah. rupanya. Saya, mohon maaf Ustadz, saya setiap kalau di mobil itu, misal perjalanan agak jauh gitu ya, saya selalu nyetel YouTube kajiannya Ustadz Dery. Lagunya juga lagu DSS ya, saya dengar dari teman-teman. Oh Mas Feb iya. dengar lagu tuh favoritnya tuh. Iya, iya. Salah satunya tahun 2017 waktu itu tuh ya, lagu Ustadz itu menyentuh hati saya, betul, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan lah terus memberi manfaat. Mas Feb, Allahu Akbar ya. Jadi Allah nih memang mengatur seluruh perjumpaan, perpisahan. Ya, saya nggak ngerti jalan hidup nih. Bagaimana kehendak Allah nih terjadi. Ya. Saya kemarin keluar 40 hari ke Padang. Ya, sepulangnya 40 hari di Padang, naik mobil kita nih. Karena kita memang sejak pandemi ini, saya mengusahakan untuk tidak terbang-terbang. Saya jalur darat aja Mas Feb. Kemudian di Padang kita balik ke Jakarta, lanjut ke Bali karena ada orang Bali masuk Islam, orang bule kan. Setelah dia Masya orang Allah. Estonia, alhamdulillah kita syahadatkan. Saya udah bilang tuh, kamu Islam sama teman saya aja di sana, dibilang nggak mau. Tangan kanan ya, Yudi itu saya jelaskan Mas Feb. Jadi kalau orang minum di Instagram, dia akan terbalik tangan kanan seperti tangan kiri. Jadi nggak semua orang memang berpikir teknologi seperti ini. Jadi orang-orang baik ini. Ya. Jadi saya luruskan, Ya. nggak muncul fitnah. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, lalu saya balik lagi Mas Feb mau ke Padang karena misi di Padang belum selesai. Ya, pekerjaan di Padang belum selesai karena ada gubernur dan seluruh kepala daerah mau keluar 3 hari. Kan? Jadi gubernur Padang Sumatera Barat itu sudah menginstruksikan, mengokekan waktu itu ide saya untuk semua perbaikan ini mesti dibawa orang ke dalam masjid. Tidak ada perbaikan kecuali di dalam masjid. Pabrik-pabrik kebaikan itu masjid. Terus akhirnya kita buat rencana lah mau itikaf 3 hari bersama wali kota bupati se-Sumatera Barat. Tapi ternyata di tengah jalan saya transit di ini Mas Feb, di Palembang, di kota ini sekarang nih. Dan di Palembang, Masya Allah, saya ketemu satu masjid yang sedang dibangun. Ingat, Palembang ini bukan tanah kelahiran saya. Palembang ini tidak termasuk dream book saya. Tidak ada mimpi saya akan berlama-lama di kota Palembang. Ini diajarkan sama Mas Feb nih, bikin dream book. Saya bikin tuh, saya mau tahun ini saya harus ke sini, tahun depan ada tuh rencana semua Mas. Tahun depan insya Allah saya akan keliling Eropa, tapi naik mobil dari Singapura kita naik mobil sampai ke Eropa. Sudah ada masuk. Jadi tahun ini tidak ada rencana mau berlama-lama di Palembang. Tapi ternyata Allah jumpakan dia dengan satu masjid lantai 4, baru kerangka masjid Mas Feb. Kerangka masjid dan jamaahnya kul-kul, ahbab semua rata-rata. Semua jamaahnya, jadi orang dakwah ini nggak mau dia bikin proposal, nggak mau minta-minta, jelas kan. Waktu itu saya habis sholat subuh, saya ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa jamaah. Terus saya tanya berapa pembangunan masjid, RAB-nya gimana masjid ini. Masjid Baitur Rahman namanya. Dia bilang dari sesuai gambar pertama kita rencanakan, kita rubuhkan masjid lama, kemudian bangun masjid ini kurang lebih 10 M. Terus kami sudah membangun ini habis 4 M. Jadi lumayan, mereka mati-matian berkorban, Mas Feb, bukan nggak berkorban, mereka berkorban. Cuman ini saya lihat udah banyak ada yang lumutan, berarti udah lama tukang nggak bekerja. Bahkan masjid itu mohon maaf dalam keadaan berhutang ke toko bangunan waktu itu. Makanya donatur tidak ada sekian puluh juta. Terus
Saya kepikiran Mas Feb, saya mau lanjut ke Padang karena PPKM, apa saya terhenti di istirahat di Palembang dulu. Akhirnya sampailah muncul satu ide itu, saya harus melukis full Al-Quran, karena saya pengen sekali menghafal Al-Quran. Kalau dengan menulis dan membaca, tentu akan lebih cepat menghafal. Jadi Mas Feb, ini misi besar saya. Ini semangat sih muncul gara-gara saya melihat ada satu tempat namanya Gandus di sini, ada sekian opat, dia mengukir Al-Quran 30 juz. Dia selesaikan dalam waktu 8 tahun, Mas. Jadi Al-Quran Masya Allah. terbesar di dunia itu di Palembang ini ada jadi destinasi wisata. Terus saya bilang sama Tamir Masjid, ya udah, insya Allah saya akan bantu pembangunan masjid ini. Kita kumpulkan donasi dari orang-orang baik, insya Allah. Teman-teman saya di Instagram itu orang baik-baik semua. Kita iklankan di Instagram. Kita pakai satu aplikasi ini aja, Instagram aja, belum di Twitter, belum di Facebook. Kemudian insya Allah saya akan telepon orang-orang saleh, orang-orang baik untuk berikut patungan. Kalau 6M itu lukisan saya pernah terjual 500 juta satu lukisan, pernah terjual 300 juta, pernah terjual 110 juta. Saya cerita sama orang masjid, pernah terjual 100 juta atau 50 juta sering. Kalau kita berikan harga 10 juta saja per lukisan, dan lukisan ini nanti sebagai gimmick aja, sebagai wasilah saya berbicara tentang masjid, saya rasa tidak akan keberatan bagi teman-teman untuk berdonasi 10 juta rupiah. Kan subhanallah, terbukti kan waktu saya pertama telepon Mas Feb langsung transfer ini buat ayah saya satu lembar. Kan Mas Feb belum tahu masjidnya gimana. Terus begitu juga setiap live pagi-pagi di Instagram, tiba-tiba ada orang DM, saya donasi 10 halaman ya, saya donasi 7 halaman ya. Dan 1 bulan proyek ini berjalan, Mas Feb, sekarang sudah kita kumpulkan kurang lebih 165 halaman Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini luar biasa Mas Feb, luar biasa. Instagram, only the power of Instagram. The power of, ini ada Ibu Vina Malik juga ikut donasi ini 1 halaman. Dia orang termasuk pertama donasi lewat Instagram. Dia dari Bali ini, Masya Allah. Beliau donasi, ada Bu Heni juga yang pertama-tama dulu. Orang-orang di Instagram saja, mereka nggak tahu masjidnya di mana, termasuk Mas Feb juga. Terus ada Putra Siregar, dia bantu 10 halaman. Oh, Mas Putra. Saya rasa nih, maksudnya kalau ide ini tertangkap, kayak Mas Feb sekarang udah dengar ide-ide kan, tentu akan lebih cepat pembangunan masjid ini selesai, dan misi saya lebih cepat selesai ya, dan saya lebih cepat waktu untuk pergi dari kota ini gitu, melanjutkan perjalanan. Di sini saya nggak punya family, maksudnya nggak ada adik, nggak ada di sini, kakak nggak ada di sini, paman nggak ada di sini. Jadi saya di Palembang ini betul-betul no interest kecuali Allah saja. Saya tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk menyenangkan Allah saja. Alhamdulillah sekarang hutang di toko bangunan sudah selesai, tukang sudah mulai bekerja lagi, kemudian ada tanah di samping bebaskan buat parkiran, kita udah kasih DP, dan saya rasa ini luar biasa, Masya Allah. Apalagi kemarin Ustaz Abdul Somad sudah bikin video juga untuk support donasi ke Masjid Baitur Rahman. Kayak sekarang nih ya, kita pin kan nomor BSI itu, rekening masjid Mas Feb. Oh iya. Nanti diam-diam Itu nomor rekeningnya ya, teman-teman yang mau wakaf di situ ya. Subhanallah, ini ada John Ru juga nonton nih, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada Coach Martin juga nonton, Masya Allah. Jadi saya lihat banyak orang-orang baik yang gembira ketika hartanya diserahkan di jalan Allah. Dia merasa bahagia ketika memberi. Dan baru saya perhatikan Mas Feb, setelah saya berjumpa dengan para muhsinin, orang-orang baik, dermawan-dermawan, ternyata kenikmatan itu bukan ketika diberi, tapi kenikmatan itu ketika memberi. Kebahagiaan itu bukan ketika kita diberi, tapi ketika kita memberi. Dan sekarang ada kesempatan buat followers Mas Feb, teman-teman Mas Feb yang menonton kita ngobrol santai hari ini, untuk ada investasi akhirat di sini. Ayo silakan, tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya, tinggalkan jejak digital sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika Allah tutup usia kita, buku catatan amal kita tak ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi gitu Mas, jadi kita masih perlu kurang lebih, kalau udah 165 halaman, 604 halaman, berarti kurang lebih 440 halaman lagi, 440 orang lagi yang kita perlukan. Ini teman-teman nih yang nontonnya udah 303 orang nih. Jadi bisa komit, ya. Kalau kalian ingin ikut ambil bagian, nanti insya Allah saya akan abadikan. Ini komplimen dari saya pribadi, nama-nama donatur di setiap halaman lukisan itu. Ya, jadi ini akan jadi sejarah. Makanya kita bikin proyek ini namanya melukis sejarah, Mas Feb.
melukis, Hmm. melukis sejarah. Ya. Gimana? Masya Allah. Kan Mas Feb juga lagi bangun masjid. Apa udah selesai? Lagi Ustaz, Di daerah mana? lagi ada ngebantu yang di Cipatat sama satu lagi yang di atas kantor di Padasuka. Iya. Baru Allah. membebaskan lahan 3 hektar. Iya. 3 hektar di mana Mas Feb? Di Padasuka, Ustaz. Padasuka. Itu pasti Padasuka. dalam Jadi kota. dari kantor saya ke atas. Masih hitungan kota, ya. Di dalam kota Bandung. Sebelum Cartil. Saya tahu Cartil. Tahu. Saya kan Tahu. Nah, sebelum Cartil. dulu kan saya di Pasir Impun, Mas. Oh, di Pasir Impun ya deket sekali itu. Ya, dulu kan Maksudnya bisa. Oh, bukan. Di Pasir Impun mah berarti lebih ke timur lagi ya. masuknya Tapi dari ya terminal, pasti bukan? tahu lah daerah Dari sini. rumahnya ini. Enggak, maksudnya dari Padasuka. Naiknya dari Padasuka. Song Angklung Mang Ujo. Depan. Ya. Iya, tahu. Gitu ya. Masalah semoga ini bentuk lukisan teman yang mau tahu bentuk lukisan saya ini pelukis khat kaligrafi. Ya, nanti lukisan yang akan kita jadikan inventory masjid. Jadi lukisan ini tidak diberikan kepada donatur. Jadi ini bukan jual beli lukisan ya. Donatur murni memberikan bantuan kepada masjid. Kemudian kita akan catat namanya sebagai salah satu donatur. Nanti di lantai 4 masjid itu akan kita bikin galeri Al-Quran. Jadi bentuk lukisannya ya seperti Al-Quran, cuman dengan tulisan kuas, dengan freehand. Dan saya berharap ini menjadi saksi di akhirat nanti ya, semua donatur yang membantu Masjid Baitur Rahman ini, Masya Allah luar biasa. Ya Mas, Iya. Mas Feb, Masya Allah. ide membangun Keren, Ustaz. cara ini gimana menurut Mas Feb? Ada nggak ide-ide lain gimana cepat untuk mengumpulkan donasi? Ya, mungkin ya seperti ini ya. Sering-sering bikin live kayak gini, Ustaz. Mungkin, Ustaz. Iya. Jadi orang banyak yang lihat gitu kan. Sometimes, Ustadz, saya usul Ustadz, kalau bisa Ustadz kalau melukis kaligrafi Ustadz, nanti kalau viewersnya banyak sekali bisa buat donasi. Ya nanti saya juga teman-teman yang mau lihat bagaimana cara saya melukis, saya sering bikin konten di YouTube, khat melukis, dan saya dapat alhamdulillah penghargaan dari Muri sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Mas Feb, saya dulu ingat kan Mas Feb pernah juga donasi tahun lalu untuk pembangunan pesantren. Mas Feb juga Iya. di beberapa halaman Asmaul Husna. Jadi saya melukis Ya. dalam waktu 3,5 jam 100 lukisan, 100 kanvas. Luar biasa. 3,5 jam. Jadi kita mengumpulkan donasi, kalau semua waktu itu terjual ya, tapi ada beberapa lukisan yang belum terjual. Itu dalam 3,5 jam kita kumpulkan 1 M untuk pembangunan pesantren. Waktu sama Imam Samsi Ali, kita bikin galang donasi di dua kota, Jakarta sama Bandung, itu terkumpul donasi 10 M. Ternyata orang Islam ini banyak Mas Feb. Cuman hari ini kan ketukan hati itu yang nggak tahu caranya kita mengetuk hati ini umat ini, sehingga aneh-aneh orang menghabiskan hartanya dengan cara yang aneh-aneh Mas Feb, bukan ke arah kebaikan. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Ada yang mau bertanya silakan teman-teman, bertanya kepada Mas Febrian. Kita sampai jam 5 ya. Jadi ada waktu kita 20 menit lagi. Kalian mau bertanya apa itu bisnisnya Mas Feb, kenapa bisa melunasi hutang dalam waktu 7 bulan 20 M, dapat duit dari mana? Tentu masih banyak mikir-mikir sekarang. Aku aja mikir loh. Ini dapatnya apa tiba-tiba turun di langit, apa tiba-tiba Mas Feb gali-gali tanah ada emas datang apa gimana? Coba Mas cerita. Mas. Jadi meskipun dulu jadi saya dari bisnis sebelumnya tuh punya aset banyak saat. Jadi asetnya mungkin ya lumayan lah, ada berupa tanah, ruko gitu 50 miliaran ada. Cuman memang aset diem kan. Jadi ketika kita memerlukan memerlukan uang tunai, nggak ada duitnya gitu kan. Tapi ketika asbab pertama itu adalah kita terjun dalam program dakwah. Nah, kemudian ada juga zikir yang saya amalkan itu, Ustaz. Jadi saya zikirnya itu Ali Imran 2627, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, ini ternyata Bang Sandi Uno amalannya ini juga, Bang. Allah Saya pernah lihat sebuah video Bang Sandi Uno tuh melafazkan Ali Imran 2627 ini gitu ya. Karena dari itu, wah, ini Bang Sandi ini menjadi pemuda orang terkaya 50 orang terkaya dengan usia di bawah 50 tahun kan waktu itu kan, sebagai salah satu owner Astra dan lain sebagainya. Ternyata amalannya ini Ali Imran 2627. Nah, saya waktu akhir-akhir ya mendekati pelunasan semua hutang itu, saya baca terus, bahkan sehari itu sampai 100 sampai 1000 kali itu ngulang-ngulangin terus gitu. Karena artinya luar biasa di ayat ke-27-nya, di akhir ayat 27 kan, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Betul, Masya Allah. Maka Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan gitu kan. Jadi makanya kita nggak perlu heran gitu ketika ada seseorang usia baru 30-an tahun bisa beli private jet gitu kan, harga 300 miliar gitu kan. Karena memang Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah bisa memilih seseorang untuk diberikan rizki, ya Allah akan memberikannya tanpa hisab, di ghairi hisab. Allahu Akbar. Nah, saya baca itu terus, akhirnya Masya Allah lunas juga gitu. Jadi teman-teman yang masih banyak utang, wajib hafal nih Ali Imran 2627. Saya sampai lagu itu Ustaz, ayat itu. Di lagu saya sama Mas Gimana? ya Rabbi ya Ilahi itu kan ada satu lirik itu, Allah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Ya. Allah yang menghinakan, Allah mampu sebetulnya memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudillu man tasya. Biadil mulk itu semua Allah. Saya bikin bahasa Inggris di lagu itu. Everything in the hand of Allah. Dalam genggaman Allah. Oh iya, saya dengar lagunya itu, Ustaz. Itu terinspirasi dari Ali Imran 26 ya, Ustaz ya? Iya, sana inspirasinya. Jadi hampir semua lagu-lagu saya itu Mas, itu adalah penjelasan everything in the hands of Allah. Itu biadil mulk. Itu di dalam genggaman Allah. Betul. Jadi Mas Feb, Masya Allah. Jadi apa rencana kita, Mas Feb? Sekarang Allah Masya Allah, Allah bukakan Mas Feb jalan yang bagi saya itu tidak semua orang yang Allah beri, ya, tidak semua orang Allah berikan harta, meskipun semua orang pengen kaya, tidak semua orang Allah berikan supercar, meskipun semua orang bermimpi dengan mobil itu, dan Allah muliakan Mas Feb dengan harta di dunia, dan saya yakin nanti Allah akan memuliakan juga nanti di akhirat. Tapi, ya, amin. Tapi Ustaz, harta kekayaan itu nggak bikin bahagia, Ustaz. Jadi jangan salah, Ustaz. Jadi teman-teman yang melihat live ini, jangan merasa bahwasanya harta itu bikin bahagia. Tidak ada hubungannya antara harta dan bahagia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan umat akhir zaman ini bukan pada harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan umat akhir zaman pada amal agama yang sempurna. Saya dulu tahun 2010 pernah punya saldo di rekening ngendap di BCA itu 128 miliar. 2010. Sehingga 2010 saya sampai diundang di Kick Andy, Iya. Saya jadi nasabah prioritas termuda dan dengan perputaran rekening terbesar waktu itu. Foto saya itu menghiasi majalah BCA Prioritas tuh cover depannya full. Allahu Akbar. 2011 saya diundang Kick Andy ya sebagai miliarder dari jualan pulsa gitu. Tapi wallahi saya waktu itu tidak ada rasa bahagia, Karena tidak ada amal agama dalam hidup saya,
Yang Allah. ada itu rasa takut, takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan usaha, itu aja gitu, Ustaz. Mas Feb, Jadi ya, Ustaz. orang mungkin sebagian berpikir nih, jangan-jangan Febrian nih, oh nah orang kaya ini, dapat warisan, duitnya banyak. Betul, ada nggak yang berpikir kayak gitu? Siapa sebetulnya ayah ibunya Mas Feb? Tolong cerita dikit Mas Feb. Ya, Masya Allah. Bapak saya adalah seorang yang sangat amat baik sekali di mata saya. Beliau adalah seorang sopir bis damri, yang beliau itu setiap Senin Kamis tidak pernah libur puasa Senin Kamis. Ya, bis damri, bis kota di Solo sana itu panas, Tat. Beda bis zaman sekarang. Bis zaman sekarang semuanya pakai AC. Allah. Ya, zaman dulu bus itu nggak ada yang pakai AC, Tat. Jadi panas sekali. Dan ayah saya itu satu-satunya sopir di PO Bus Damri Solo itu yang istiqomah puasa Senin Kamis. Allahu Akbar. Ya, jadi tujuan ayah saya ya ingin anak-anaknya sukses gitu. Jadi ayah saya seorang sopir bus, Tat. Dan saya memulai bisnis ya dari nol karena ayah saya, ibu saya ya bukan seorang kaya gitu. Tapi Masya Allah ayah ya seperti itu orangnya. Dan sedekah orang tua saya ini luar biasa. Nggak perlu saya ceritakan, tapi ya Beliau, asbab sedekah. karena saya mengenal beliau Ya, luar biasa. Di masjid saya mengenal beliau, beliau orang baik. Dan beriringan Mas Feb, ayah saya meninggal, kemudian berapa bulan kemudian ayah Mas Feb meninggal. Ya, kita sama-sama dalam betul, keadaan Ustaz. berduka Iya, kehilangan orang-orang saleh, orang yang kita kagumi ya. Maka ayah saya juga begitu, seorang ustadz, seorang ulama yang memimpikan anaknya jadi ulama. Meskipun akhirnya dulu saya jadi anak metal kan. Ya. Dan sekarang cita-citanya ayah Mas Feb sudah terkabul. Anaknya yang dulu jauh dari agama sekarang sudah hari-hari pakai gamis, hari di masjid. Bahkan setiap bulan mengajak ribuan orang untuk bersama-sama di dalam masjid. Bagi saya sih bisnis yang kan ke saya sama Mas Randu berapa tahun yang lalu di Cikampek. Dia datang ke Istimewa Cikampek, Randu. Saya pikir mau ikut Istimewa, tahu oh, nawarkan bisnis. Uh, nggak nyambung tadi ya. Produk eco racing, Masya Allah. Saya nggak terkesan dengan produk itu karena memang saya, mohon maaf, sejak saya mengenal dakwah saya tidak pernah punya cita-cita lagi jadi orang kaya. Itu yang pertama. Saya tidak pengen bertambah harta. Jadi semua iming-iming yang ditawarkan waktu itu harus beli, nanti punya ini, nanti punya itu. Saya nggak, itu lewat aja di telinga saya Mas Feb. Cuman saya ada kesan saya orang-orang yang akan kita ajak join bisnis, kita ajak 3 hari. Nah ini yang membuat saya jatuh cinta dengan bisnisnya Mas Febrian. Saya bilang oh ya betul ya. Akhirnya waktu itu kan saya diundang berapa bulan kemudian ke mana, ke daerah mana, mana yang kita rame-rame Mas Feb. Ciater, Ciater. Asadah, Masjid Asadah Ciater. Undang ke sana, subhanallah, waktu itu lagi istimewa Cikampek kan. Jadi saya Cikampek, bilang betul. Jadi orang-orang ini nasihat almarhum Kiai Zero nih, orang-orang yang punya potensi untuk mengumpulkan umat dalam kebaikan, kita harus muliakan orang itu. Jadi kita nggak boleh meremehkan siapapun, artis-artis yang bisa menjadi asbab hidayah. Contohnya artis yang punya followers 20 juta. Besok insya Allah saya akan live dengan Ivan Gunawan. Besok malam jam 8, Masya Allah. Ivan Gunawan, followersnya 20 juta lebih. Nah, saya lagi Iya. Ivan Gunawan juga punya pikir agama, pikir dakwah. Dan buktinya sekarang beliau sedang bangun masjid juga. Masya Allah. Iya. Jadi hidayah ini akan bercurah-curah Mas Feb. Kalau kita yang punya followers sekian ratus ribu yang ngomong mungkin nggak sedahsyat orang yang punya followers 20 juta kan bicara. Jadi orang yang nih Mas, orang yang Allah berikan popularitas, mereka ini punya kesempatan paling cepat masuk surga, ataupun sebaliknya, dia punya kesempatan paling cepat masuk neraka. Karena setiap contoh disampaikan di sosial media nih, kalian posting keburukan, kemudian ditiru sama orang, maka kita dapatkan dosa orang meniru kita. Kalau kita memulai sebuah amal kebaikan, lalu orang mengikuti amal kebaikan yang kita suarakan, yang kita tulis, yang kita posting, maka kita dapatkan pahala orang yang mengikuti kita. Kayak coba sekarang semua yang ada di rumah, kalian semua ucapkan subhanallah. Coba subhanallah, tuliskan di kolom komentar coba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalian dapat 3 pohon, udah 3 kali ya. Coba sekali lagi Mas Beb. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau saya yang menyuruh ini, tiba-tiba ada 1000 orang yang ikut menulis subhanallah, saya dapat 1000 pohon Mas. Kan saya suruh. Yeah. Apa susahnya?
Tiap hari Mas Feb, setiap Mas Feb posting Lamborghini, Ferrari, motor-motor yang super super baik itu. Kemudian dituliskan la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ada jutaan orang yang menonton, melihat, subhanallah, masya Allah. Dan ini semua amal-amal kebaikan. Dan ini akan menjadi tabungan akhirat kita. Di dunia kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah gara-gara kita. Betul, betul. Tapi Allah akan perlihatkan nanti siapa yang dapat hidayah asbab kita. Jadi saya terkesan dengan nasihat Mas Feb. Dia katakan, kalian jangan pernah meremehkan satu biji mangga. Satu biji mangga. Kenapa? Karena di dalam satu biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Hah? Biji mangga tadi kalau kita tanam, kemudian dia tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian akan keluar beribu-ribu buah mangga, dan nanti akan ditanam lagi. Nah, inilah konsep bisnisnya Rasulullah SAW yang ditawarkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Bisnis tijarah yang tidak pernah merugi. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jadi menggunakan harta diri jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang bagi orang-orang yang punya harta itu tak ada harganya. Yang berharga itu waktu mereka, Mas. Iya. Ya, kita kalau ngajak orang-orang kaya, Mas, saya pernah ngajak satu rombongan dakwah ke Manado. Tadi kita ajalah satu orang pengusaha. Jadi dia bilang begini, Ustaz, saya minta maaf, saya nggak jadi berangkat, ya, saya nggak jadi berangkat, tapi seluruh biaya pemberangkatan jamaah PP saya yang nanggung, ya. Dia bilang tiket PP saya siapkan bisnis kelas buat semua jamaah. Masya Allah. Saya bilang sama dia, oh tidak bisa begitu Pak, tidak bisa begitu. Bapak keluar dengan harta diri Bapak sendiri, saya dengan harta diri saya sendiri. Nggak bisa. Kalau seandainya dia mengorbankan hartanya, dia tak mau mengorbankan waktunya, pengorban dia tak dipandang Allah. Kan dia seperti Qabil yang mengorbankan sayur-sayur terburuknya, bukan yang terbaiknya. Beda dengan Habil, dia cari kambing yang paling gemuk, yang terbaik, dia korbankan. Allah terima pengorbanan Habil. Jadi ketika orang kaya mengorbankan waktunya, Mas Feb, maka Allah akan pandang pengorbanan orang kaya tadi. Begitu juga ketika ada orang miskin yang mengorbankan hartanya meskipun Rp1.000, meskipun Rp10.000, meskipun cuma Rp100.000, dia mati-matian bekerja, berkeringat, dia narik becak, kemudian dapat duit, dia sedekahkan. Allah pandang pengorbanan orang miskin. Orang miskin ini kalau kita ajak 3 hari, bagi dia jangan 3 hari Mas. Kalau dikasih duit 3 tahun saya mau ikut. Jadi ketika ada orang kaya mengorbankan harta dan dirinya, maka Allah akan pandang orang kaya tadi. Ketika orang miskin mengorbankan harta dan dirinya, Allah akan pandang pengorbanan orang miskin. Karena orang miskin mengorbankan perkara yang paling dia cintai. Masya Allah. Ustaz Rumi Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terus saya bagian tahu Mas Feb, sebelum kita, mudah-mudahan Mas Feb masih ada waktu, kita bisa ngobrol ekstra waktu, ada pertanyaan nanti. Waktu remajanya Mas Feb, ketika Mas Febrian SD, SMP, SMA, kayak gimana sih Mas Feb, otaknya Mas Feb itu gimana sih, pikirnya kok bisa dalam waktu sekarang 35 tahun ya? Mas Feb berapa? Iya. 35 tahun. 37 dah. Udah 30 sekarang, udah tambah 2 tahun rupanya. Iya. Jadi, kenapa dalam waktu usia 20 tahunan waktu itu ya, 11 tahun lalu berarti umur 25 tahun, Mas Feb sudah punya 26 tahun. rekening bank M. Itu rekening standby-nya. Standby. Tentu itu tak langsung tiba-tiba seperti itu. Tentu ada prosesnya. Tentu ada cita-cita sebelumnya. Ketika Mas Feb masih SD, SMP, apa sih rahasianya Mas Feb? Apa yang pola pikir semacam apa yang Mas Feb? Share ke kami coba. Saya yang paling membekas di hati sampai detik ini. Jadi kalau kita ngomong zaman kita kecil ya, itu pasti ada satu momen atau satu kejadian yang begitu membekas hingga menjadi memori permanen gitu ya. Jadi kita akan terus ingat gitu ya. Jadi dulu itu ada satu ketika waktu saya SD mungkin kelas 4 ya, mungkin kelas 4 SD itu jadi saya itu tinggal berlima, almarhum ayah, ibu, kemudian saya dan adik-adik saya 3, jadi berlima. Itu hanya di satu rumah, satu kamar, bukan satu rumah, di satu kamar. Jadi di satu kamar itu kami tidur berlima bareng,
dapur di situ, semuanya di situ, Tat. Kelas 4. Jadi itu kamar yang kecil gitu kan, yang enggak, ya pokoknya semuanya berantakan lah di situ lah. Namanya juga anak-anak kecil ya, apalagi adik-adik saya masih kecil waktu itu, Tat. Iya. Jadi namanya anak kecil ya pasti suka main-main berantakan gitu kan. Nah itu ada satu hari, saya nggak ingat siapa orangnya, tapi yang jelas tetangga, kemudian lewat gitu ya. Kemudian ngomong sama ibu saya namanya Ibu Sri Lestari gitu ya. Manggil gini, Les, ini omah apa kandang tuh? Allah, Allah, Allah. Jadi, dan ketika itu saya ada di situ, saya ikut mendengar, Tat. Dan itu membekas sampai detik ini pun saya masih mengingat momen tersebut gitu. Nah, saya lihat mama saya sedikit sedih setelah orang itu pergi, tapi mama saya nggak nangis, nggak apa, cuma kelihatan agak sedikit sedih aja gitu kan. Nah, terus saya bilang sama mama, Mah, doain Agung ya, Mah doain Agung sukses ya. Nanti kalau Agung sukses, mama tak buatin istana. Allahu Akbar. Nah, gitu Ustaz. Jadi dari situlah saya itu merasa bahwasanya saya wajib sukses. Saya itu belajar tiap hari itu sampai berjam-jam, setiap hari. Jadi saya mulai dari kelas 3, kelas 4 SD sampai saya kuliah, itu saya nggak peringkat 1, Ustaz. Jadi saya peringkat 1 terus. Iya. Allahu Akbar. Jadi memang saya alhamdulillah dari kecil itu punya apa ya istilahnya fighting spirit lah. Saya tuh nggak mau kalah gitu. Saya di kelas harus ranking 1. Ikut kejuaraan apa, lomba apa, saya juga harus juara gitu seperti itu. Jadi memang ke bawah sampai sekarang. Kayak sekarang juga dalam bisnis, saya juga harus bisa membangun bisnis saya menjadi bisnis yang terbesar. Sekarang saya punya bisnis direct selling atau orang bilang network marketing. Saya alhamdulillah tahun kemarin PT BES itu mendapatkan predikat sebagai perusahaan network marketing dengan perkembangan tercepat di Indonesia dan jumlah mitra terbanyak di Indonesia dan memiliki produk terlaris di Indonesia, diserahkan sama Kementerian Perdagangan tahun kemarin gitu. Dan sekarang perusahaan kami ini nggak cuma fokus di produk yang lama gitu, justru sekarang itu yang terlaris di perusahaan saya itu adalah pupuk eco farming gitu, Ustaz. Allah, Mas. Yang paling larisnya itu adalah pupuk. Jadi memang berawal gitu, Ustaz. Jadi kita jawab teman-teman sekalian ya. Kalian ini buktinya nih. Ketika kata-kata ini menjadi sebuah kekuatan doa. Nah, kelas 4 SD Mas Feb bilang sama mamanya akan bikinkan mama istana. Dan ternyata mimpi itu sudah terjadi, terwujudkan insya Allah ya. Mama yes, bahagia, saya lihat cuma bagi-bagi beras tiap bulan, tiap ini semua ya, menghabiskan buah beliau, Masya Allah, melihat anaknya sukses. Dan juga saya pernah dengar cerita dari teman tuh Mas Feb tuh dulu waktu dia punya tabungan tuh nolnya ditambahin banyak. Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa? Oh iya. Hah? Saya kan Allah mengikuti prasangka hambanya, Ustaz. Iya. Betul nggak, Ustaz? Betul. Ada hadisnya ya. Iya, betul. Allah mengikuti prasangka hambanya. Saya pernah waktu kuliah di rekening saya itu ya saldonya anak kuliahan berapa sih, Ustaz? Paling hitungan ratusan ribu mungkin ya, Ustaz ya. Nah, saya pernah menulis di rekening saya itu angka 10000000. Saya tulis 10 miliar. Sambil disolawatin, sambil didoain gitu kan. Akhirnya sekarang nggak? Gimana? Orang banknya? Orang bank? Lihat buku dicoret-coret? Ya nggak apa-apa, dia senyum aja kalau ditulis kayak gitu. Ya Allah. Jadi teman-teman yang lihat live ini boleh dicoba tuh, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Nah, teman-teman punya buku rekening, buku tabungan, tulis aja tuh 100 miliar atau 10 miliar gitu ya. Kalau 1 miliar terlalu sedikit lah. Ya, 10 miliar atau nggak apa-apa, 1 miliar juga nggak apa-apa. Gitu kan. Ya, boleh di-share nggak, Tat? Mas Feb, ada suara saya nggak? Ada suara? Ya. Ada. Maaf, ada, Sat. Saya mau masuk, mohon maaf. Mas Febrian, Ya. Masya Allah ya. Jadi Siap.
banyak lagi yang mau kita bicarakan. Mungkin kita ada episode keduanya ya Mas Feb ya. Tolong Mas Feb Siap. himbau ke teman-teman. Minggu depan ya. Ya, dihimbau Minggu depan kita lanjut lagi. Insya Allah nanti saya info ke teman-teman. Mas Feb Biar makin banyak yang nonton. bikin himbauan untuk berdonasi ke Masjid Baitur Rahman Mas Feb, supaya masjid kita cepat selesai. Ya, siap. Teman-teman semuanya yang lihat live Instagram ini, Masya Allah, Ustadz Dery sekarang berada di Palembang, dan kemarin saya sudah melihat videonya. Teman-teman juga bisa lihat di IG-nya Ustadz Dery, itu masjid sedang dibangun, dan beliau membantu pembangunan masjid tersebut dengan mengumpulkan donasi. Nah, teman-teman yang ingin membangun istana di surga, membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, mari kita gotong royong bareng-bareng. Insya Allah kita jadi tetangga nanti di surganya Allah nanti, dengan asbab wasilah kita berwakaf di rekening yang tertera di Instagram live ini. Ya, Bank BSI atau Bank BSI Ustaz ya? Iya, Ya, insya Allah Ustaz. Masya Allah. Ya, jazakallah khair Mas Febrian atas waktunya. Sama-sama Ustaz. Ya. Kalau kita tidak stop, akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Tidak, karena Masya Allah. bicara ke Yes, Ustaz. karena kita bicara tentang pentingnya agama, tentang pentingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang pentingnya memamurkan masjid. Jadi teman-teman sekalian, silahkan kalian kalau mau bertanya nanti di DM aja langsung, atau sekarang di follow, kalian follow akun Instagramnya Mas Febrian. Febrian